Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas, tugas, pekerjaan, pelayanan, dan segala hal yang kami lakukan. Kami mengucap syukur untuk kekuatan-Mu dan pertolongan-Mu atas kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami masing-masing. Urapi kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 6-7. Tertulis demikian. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara yang dikasih Tuhan, pejabat dan prajurit adalah dua golongan yang berbeda. Pejabat biasanya ingin fasilitas yang mewah saat sedang melakukan perjalanan dinas ataupun sebuah tugas. Untuk makan, pejabat juga biasanya meminta tunjangan makan yang dapat mengcover biaya makan yang mahal. Seorang pejabat umumnya akan komplain kalau ada fasilitas atau layanan yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Berbeda dengan pejabat, seorang prajurit tidak menuntut fasilitas yang mewah dan siap untuk ditempatkan di mana saja, bahkan siap berada di hutan dengan tanpa makanan apa-apa. Seorang prajurit tidak akan mengeluh, tapi akan tetap bersemangat dan berjuang dengan penuh pengabdian. Saudara yang dikasih Tuhan, karakter yang Tuhan inginkan dari kita adalah karakter seperti seorang prajurit yang selalu rendah hati dan memiliki hati hamba, bukan seperti seorang pejabat yang umumnya ingin selalu dilayani dan bersikap tinggi hati. Dalam ayat ini saudara, kita membaca tentang kisah kelahiran Kristus di sebuah kandang. Tidak ada tempat bagi Yusuf dan Maria di penginapan, karena waktu itu Bethlehem penuh dengan orang-orang yang mudik untuk keperluan sensus. Kelahiran Kristus tidak bisa ditunda lagi, dan Maria pun harus melahirkan di tempat yang berbau tidak enak, tidak higienis, tidak layak, dan tidak nyaman. Bayi yang dilahirkannya pun harus diletakkan di dalam palungan, sebuah tempat makan untuk binatang-binatang. Tapi di sini kita perhatikan saudara bahwa Maria tidak komplain, ia tidak marah ataupun bersungut-sungut kepada Tuhan ketika ia harus melahirkan di sebuah kandang. Maria punya mental seorang prajurit yang rela dan bersedia menerima apa saja yang diberikan oleh Tuhan. Ia tidak mengeluh ataupun marah pada Tuhan, meskipun sebenarnya ia sedang mengemban tugas yang mulia dari sorga. Saudara yang dikasih Tuhan, salah satu indikator yang menunjukkan karakter Maria adalah perkataannya dalam Lukas 1 ayat 38. Di situ tertulis, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dari sini saudara kita dapat melihat bagaimana pribadi Maria. Ia berhati seorang hamba yang berserah dan taat kepada kehendak Tuhan. Saudara yang terkasih, ketika keadaan hidup terasa tidak nyaman, tidak menyenangkan, ada kesukaran yang kita alami, mari kita jalani itu dengan hati yang rela, berserah dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Tidak perlu kita mengomel atau mengeluh kepada Tuhan, mempertanyakan mengapa. Ingatlah untuk memiliki sikap hati yang rela seperti Maria. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita senantiasa bersyukur dalam segala keadaan yang kita alami. Bersyukur untuk pemberian Tuhan, dan bersyukur untuk segala situasi yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita tidak setuju dengan apa yang kita hadapi,
Tapi jangan lupa bahwa tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Selalu ada maksud Tuhan yang baik di balik setiap keadaan. Dan tangannya tidak pernah membiarkan kita, namun selalu menolong kita dengan kuasa-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Mengajarkan kami supaya kami memiliki karakter seorang hamba, karakter seorang prajurit yang selalu bersedia untuk menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Kami belajar dari sikap Maria untuk senantiasa rela, tidak mengeluh tapi senantiasa berserah kepada kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami kembali disadarkan untuk senantiasa memiliki hati yang rela dan bersedia untuk menerima kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami ya Tuhan, dan tuntun kami Roh Kudus untuk kami selalu berjalan dalam kehendak-Mu. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu atas setiap kami. Berikan kami tidur yang nyenyak di malam ini ya Tuhan, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang mendengarkan renungan ini, yang sedang dalam pergumulan, sakit penyakit. Mungkin itu adalah keluarga kami, teman-teman atau sahabat kami yang sedang mengalami persoalan dalam hidupnya. Kami berdoa ya Tuhan, agar Tuhan Engkau menjamah, menyembuhkan yang sakit, memberikan kekuatan kepada yang lemah, menghiburkan yang susah, berikan jalan keluar kepada setiap mereka yang sedang mengalami masalah dalam hidupnya. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, pulihkan situasi dan keadaan yang terjadi saat ini, pulihkan juga situasi dan keadaan di dunia, dan biarlah Tuhan Engkau curahkan kasih karunia, anugerah keselamatan-Mu atas setiap orang dari segala bangsa. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat dan damai sejahtera serta kasih karunia Tuhan kami terima berlimpah daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.